Selamat datang kawan-kawan semuanya di rumah baru kita, Riam Biru. Rumah lama sudah ditinggalkan dan mari kita berkumpul, mari kita bersilaturahmi di rumah yang masih kecil ini, rumah yang sederhana. Semoga tetap bisa memberikan hiburan untuk kawan-kawan dan tentu saja masih nyaman untuk menjadi tempat kita bersilaturahmi. Dan kali ini itu kita akan melanjutkan cerita sebelumnya yang sempat keputus. Satu cerita dari Mbak Reni di Bandung sana menceritakan tentang satu pengalaman horor yang pernah dialaminya di Pasuruan di momen meninggalnya sang nenek. Dan ya ditemani dengan barang dagangan saya ini, kawan-kawan mungkin yang berminat, yang tertarik bisa dibeli di Shopee, di Tokopedia, atau channel yang lain. Detailnya nanti ada di video di bawah ini. Bawang gorengnya wiji, bawangnya kriuk, enak, renyah, dan rasanya yang terbaik. Juga segelas kopi tanpa gula. Baik, kita langsung aja ke cerita. Mbak Reni di hari itu mengalami gitu kan. Sebelumnya itu ada satu kejadian di mana Bude Ari sudah mulai menunjukkan siapa dia. Dan Mbak Reni pun lumayan cukup shock karena dia selama tinggal di Bandung sana kan nggak terlalu mendapatkan update, nggak terlalu mendapatkan ya cerita-cerita terbaru apa sih yang terjadi di rumah tersebut, apa yang terjadi di keluarga tersebut, terutama dari Bude Ari yang diketahui sama Mbak Reni tersebut itu cuman Bude Ari sudah menikah dan memang sikap atau keputusannya yang diambil lumayan cukup kontradiktif gitu ya, lumayan cukup aneh, nggak umum. Nah, malam itu seolah-olah kayak menunjukkan segalanya kalau ternyata ada sesuatu yang terjadi dengan Bude Ari. Dia terakhir itu kan pergi ke sana. Nah, malam itu akhirnya sudah mereka tuh begadang jadi ngobrol sampai pagi. Nah, pagi harinya obrolan pun jadi makin meluas, makin ramai. Mbak Reni pun kayak jadi bintang tamunya. Banyak yang nanyain, Ren, gimana sih Ren awalnya? Ya, akhirnya Mbak Reni pun menceritakan pengalaman-pengalaman sebelumnya. Kalau dia jadi saksi mata, dia itu melihat langsung kalau Bude Ari itu memotong rambut nenek dan disimpan di lemari sana yang memang kemudian diketahui oleh padiknya tersebut. Udah cerita kayak gitu ya, udah diceritakan semuanya ke orang-orang itu, yang namanya Bude Ari benar-benar menghilang. Entah dia kemana, dari pihak keluarga pun sudah coba nyari, nanya ke warga yang lain, Mas lihat Mbak Ari ndak, lihat Ari ndak gitu. Ari maksudnya itu Bude Ari tersebut, tapi gak ada satu warga pun yang melihat, kecuali seorang anak kecil. Ada seorang laki-laki, usianya masih SD, tapi tidak disebutkan kelas berapa. Ada anak laki-laki SD, dia itu katanya melihat ada seorang wanita, serem katanya. Katanya itu serem, jalan. Ini sewaktu dia habis pulang dari musola, habis sholat subuh, dia pulang jalan sendirian, terus melihat itu. Dan dia itu langsung lari ke dalam rumah, cerita ke emaknya. Mak, tadi aku ngelihat mak ada kuntilanak mak, katanya. Ah, kuntilanak apa, kata si maknya. Beneran mak. Ya udah pergi kan, tapi katanya. Iya mak. Nah itu hanya keterangan tersebut. Ya ditanya, kamu ngelihatnya di mana? Aku ngelihatnya di situ mak. Larinya itu ke arah sana mak. Oh ya wis, hanya sebatas itu aja. Selama sisa acara tahlilan itu yang rencananya 7 malam itu pun dilalui sama Mbak Reni. Ya tentu saja dengan itu banyak kejadian-kejadian malam itu. Terutama apa? Neneknya. Sosok nenek. Sosok yang menyerupai neneknya Mbak Reni yang sudah meninggal tersebut. Itu terlihat suka pulang. Mbak Reni suka lewat di depan kamarnya. Ngelirik ke arah sana ke kamar nenek. Itu kan kamarnya sengaja dibuka ya. Di situ ngelihat nenek lagi duduk. Rambutnya kali ini tuh masih panjang. Nah itu dia, kadang rambutnya masih panjang, kadang rambutnya itu dipotong, udah terpotong. Sosok nenek yang rambutnya udah terpotong itu biasanya yang berinteraksi sama Mbak Reni. Tiba-tiba nongol, misal Mbak Reni jalan nih ke samping rumah terus dibelokkan,
malam hari lagi. Kayak kan di ruangan ini lagi acara tahlilan gitu, jadi Mbak Reni kan lewatnya pinggir ke sana untuk menghindari acara tersebut. Nah, lewat di situ, lewat di samping rumah, tiba-tiba nenek itu udah duduk di sana di dekat tempat yang buat mandiin. Nah, di situ, "Ren, rambut Simbah kemana ya, Ren? Rambut Simbah kemana?" Ya Mbak Reni langsung lari ke belakang sana. "Mbak, aku udah tahu. Aku udah lari ke sana." Ya ribut-ribut lah di belakang. Jadi yang paling sering didatengin itu Mbak Reni. Dia udah bingung gitu ya, udah nangis-nangis, "Bu, aku takut, Bu, aku takut, aku pengen pulang ke Bandung," katanya, "aku pengen pulang ke Bandung." "Iya sih Ren, kamu kalau misal mau pulang, ya pulang aja ke Bandung sana. Bapak sama Ibu kayaknya masih tetap di sini, atau mau sama Bapak aja pulang ke sana, ke Bandung." "Ya, Bapak sih terserah Ibu, terserah Reni juga," kata bapaknya. Tapi di satu sisi, "Cuman iya ya, aku ndak enak ya Bu, lagian aku kalau misal di sana, apa ada jaminan kalau aku nggak didatengin lagi sama nenek? Masalahnya, salahku itu apa?" Kata si Mbak Rini, "Salahku itu apa ya Bu ya? Kok aku melihat seperti ini dan aku selalu didatengin nenek?" Nah di situ bapaknya itu ngomong, megang pundaknya Mbak Rini, "Ren, kamu kan udah besar, kamu kan udah banyak lah pengalaman hidup kayak gitu ya. Udah lumayan cukup banyak, kamu itu udah mahasiswa dan udah sebentar lagi kan lulus," kata si bapak. "Iya sih Pak, nah begini aja. Buang rasa takutmu, ndak usah takut dengan sosok-sosok yang seperti itu. Kalau memang sosok yang menyerupai nenek tadi datang ke kamu, ngomongin masalah nyariin rambut nenek itu di mana, kamu tanya aja gitu. Coba berinteraksi," kata bapak. Dalam hatinya Mbak Reni, "Emangnya gampang apa kayak gitu, orang takut banget," kata si Mbak Reni. Cuman Mbak Reni pun, "Iya juga kali ya, aku harus melawan rasa takutku. Kalau memang sosok tadi muncul, ya udah, aku bakal aku bakal ya terima, mau tak ajak ngobrol. Cuman aku berani atau enggak. Akhirnya sudah mengambil keputusan tersebut, udah aku beraniin. Waktu pun berlalu. Nah, Mbak Reni kan sengaja nungguin gitu ya. Dalam hati itu nungguin, mana nih. Sengaja lewat itu daerah yang gelap-gelap. Kadang juga duduk di kasur neneknya di sana sendirian. Pintu pun awalnya dibuka. Kalau pintu dibuka begini nggak ada yang datang kali ya. Dan udah ngomong-ngomong sama pihak keluarga yang ada di situ. Ini pintunya mau tak tutup, dan mereka keluarga juga penasaran gitu. Kira-kira apa sih yang bakalan terjadi sama Reni? Dan akhirnya Mbak Reni pun duduk di kamar neneknya. Capek duduk di sana 15 menit, dia pun mulai rebahan. Tapi malam tersebut tidak terjadi apa-apa, nggak ada penampakan. Kayak seolah-olah aku sengaja nyariin, aku sengaja nungguin, tapi kok nenek malah nggak keluar, malah nggak dateng gitu ya. Itu pikirannya Mbak Reni semacam itu. Dan akhirnya udah hari selanjutnya pun seperti itu, sengaja nungguin biar, "Mbah, sini sih Mbah, datang sih Mbah," sengaja dipanggil-panggil begitu. Tapi tetap aja Mbah, katanya si Mbah nyariin rambut. Ngomong sendiri ya, udah mulai berani di kamar di sana. Katanya si Mbah nyariin rambut. "Sini Mbah, aku tahu Mbah rambut si Mbah di mana. Rambut Simbah itu dipotong sama Bude Ari, dan sekarang itu udah dikuburin lagi di makam sana, di makamnya Simbah. Simbah kalau nyari langsung aja ke makam." Ya udah ngomong kayak gitu sih Mbak Reninya. Karena yakin Mbak Reni, di dalam hati sosok yang menyerupai nenek tersebut itu bukan neneknya gitu. Itu ada satu sosok lain yang nggak tahu lah itu siapa gitu ya. Neneknya itu udah meninggal di sana, udah punya urusan yang berbeda. Waktu pun berjalan lagi, Mbak Reni itu nggak ketemu sama siapapun. Sosok nenek tadi itu udah nggak datang lagi. Udah mulai jenuh, udah mulai bete, dan mungkin kayak, udahlah kayaknya mungkin udah selesai kali ya. Yang kemarin-kemarin mungkin nggak bakalan datang nenek. Nah, pikirannya udah seperti itu, tiba-tiba Mbak Reni itu mandi. Ini malam ke-7 tahlilan terakhir. Mbak Reni itu mandi memang agak sedikit sore, hampir
bukan hampir, malah udah lewat maghrib, udah malam gitu ya. Dia mandi di sana, di area belakang rumah situ masih rame, banyak beberapa orang yang lagi ngobrol-ngobrol. Nah, Mbak Reni itu mandi. Kamar mandi neneknya itu disekat sama tembok, mungkin setinggi 2 meter. Nah, atapnya atasnya itu masih kelihatan genteng kayak gitu, dan nyambung sama ruangan yang ada di belakang rumah. Mbak Reni udah terbiasa di situ ya. Nah, dia itu lagi mandi, tiba-tiba lagi, mohon maaf ya, ini nggak usah dibayangkan, lagi gosok-gosok, lagi nyabunin bagian kaki dan sebagainya. Dia mendengar ada sesuatu yang jatuh, itu kayak butiran-butiran pasir yang rontok gitu ya. Ini apa gitu ya, kok rontok? Mbak Reni kan ngeliat ke arah atas. Begitu ngeliat ke arah atas, ada neneknya lagi duduk di situ. "Ren, rambut nenek mana, Ren? Rambut Simbah mana, Ren? Rambut Simbah mana?" Sambil megangin begini, yang rambutnya itu udah kepotong gitu. Bawahnya pakai jarit, atasnya itu pakai ya kebaya yang dipakai oleh nenek-nenek gitu ya. Itu seperti itu. Mbak Ren kan langsung jerit di sana, kaget. Karena kaget, "Ren, kenapa Ren dari luar?" Nah, di situ aku harus berani. Nggak apa-apa, kata si Mbak Reni. "Udah nggak apa-apa. Ada kecoa tadi. Tapi si nenek tadi yang di atas itu masih senyum gitu. "Ren, rambut Simbah mana, Ren?" Ngomongnya tuh kali ini dipelanin. Nah, di situ Mbak Reni memberanikan diri, tapi nggak menatap ya. Nggak berani menatap ke atas sana. Mbak Reni pun ngomong, dia tuh ambil handuknya, ditutup, belum dibilas gitu ya. "Mbah, rambut Simbah itu bukan aku yang megang, Mbah. Rambut Simbah itu diambil sama Bude Ari dan sudah ketemu sama Pade, terus udah dikembalikan lagi ke sana ke makam. Kalau nenek nyariin rambut, ya itu berarti ada di makam sana," kata si Mbak Reninya. Neneknya pun ketawa waktu itu, ketawa cekikikan, ya kayak neneknya sewaktu masih hidup, cuman kali ini tuh lebih melengking. Begitu Mbak Reni ngeliat ke atas, ternyata itu udah berubah. Itu bukan nenek, tapi lebih mirip kayak Bude Ari. Di sana Mbak Reni itu baru bener-bener takut, belum dibilas langsung keluar pakai handuk gitu kan. Tolong," kata sih. Karena udah lemes, energinya tuh kayak kehisap atau gimana, pokoknya lemes banget. Tolong, Ren, kamu kenapa, Ren?" Nah, udah akhirnya ditolongin gitu ya. Ditemenin di kamar mandi sana sama ada buliknya perempuan, dibilasin segala macam. Begitu udah selesai, dipakein baju dan sebagainya, udah gitu kan. Nah, udah selesai, di situ baru ditanya-tanya, "Reni, apa yang terjadi?" "Aku tadi, terutama sama bapaknya, Pak, aku udah melakukan itu, Pak. Aku udah ngomong sama nenek begini, Pak." "Ya sudah, baguslah. Udah, kamu tenang aja ya, kamu tenang." Nah, acara tahlilan kan dimulai selepas Isya. Dimulailah itu acara tahlilan tadi. Bude Ari itu nggak pernah muncul lagi waktu itu. Sempat jadi pertanyaan warga, kemana sih si Mbak Ari itu kemana? Mbak Ari kemana? Banyak yang bertanya. Nggak tahu Mbak Ari itu pergi, dan Mbak Reni juga baru ngeh ya saat di situ. Ternyata warga sekitar itu juga sudah mencium keanehan-keanehan dari budenya tersebut, dari Bude Ari. Yang kalau malam itu suka jalan-jalan sendiri, dia tuh pakai rok, bawahnya, atasnya tuh pakai kemeja biasa gitu. Rambut digerai, terus jalan-jalan sendiri sambil bersenandung, dan itu kan menyeramkan. Ini orang-orang warga kalau misal ketemu, kalau misal ngelihat, itu suka lebih baik menghindar. Karena apa? Begitu papasan, memang nggak nakal ya, nggak mukul, nggak apa. Cuma nanti akan dilihatin dari atas sampai bawah, terus dikasih senyum sama Bude Ari, dan itu bukan sesuatu yang menyenangkan, itu justru menyeramkan. Dari situ udah, akhirnya warga pun menghindar. Ya, adalah keanehan-keanehan semacam itu. Acara tahlilan pun selesai, dan beberapa dari kerabatnya Mbak Reni itu udah ngomong, "Oke, besok kami pulang," dan sebagainya. Mbak Reni sendiri juga udah pengen pulang gitu ya, tapi ibu mintanya, "Ya kita istirahat dulu lah sebentar di sini, barang sehari 2 hari." Nah, di situ Mbak Reni mikirnya, rame aja aku digangguin. Gimana misalkan sepi, gak ada siapapun, kira-kira
apa yang bakal terjadi gitu ya. Udah kepikiran seperti itu ya, sepi gimana, seremnya gitu ya. Apalagi kalau Bude Ari balik, itu gimana, pasti aku, waduh gitu. Kepikiran seperti itu, dan udah ini malam itu, di malam tahlilan yang terakhir, sekitar jam 11 atau jam setengah 12 malam, pintu depan itu kan udah ditutup. Orang-orang udah siap pada ngegelar karpet di sana untuk tidur di ruang tengah, di bawah di situ. Tiba-tiba suara pintu depan ada yang ngetuk. Pintu depan itu ada yang ngetuk. Tok 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 gitu ya. Tok 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 selama beberapa kali. Nah, ini kan belum, sebagian itu belum pada tidur. Itu siapa ya gitu ya? Itu siapa? Nah, ini yang laki-laki, entah paman atau siapanya nggak disebutkan ya. Pokoknya salah satu laki-laki yang ada di situ, bukan bapaknya Mbak Reni, bangun menuju ke depan sana, membuka pintu. Saat buka pintu, dia itu kayak orang kaget, gitu. Mbak Hari gitu. Ngomong kayak gitu sambil mundur. Ini orang-orang kan pada bangun, termasuk bapaknya Mbak Reni itu juga bangun, ibunya Mbak Reni juga bangun, dan yang lain-lain di situ ya. Itu pada bangun ngelihat ke depan sana. Ada sosok perempuan. Dia itu, mohon maaf gitu ya, tidak memakai sehelai baju pun, rambutnya itu digerai, dan itu adalah Bude Ari. Di tangan kanannya dia itu memegang sesuatu berwarna hitam keputih-putihan, abu-abu gitu ya, atau cenderung lebih ke putih. Dan itu adalah rambut nenek yang terkena lumpur, rambut nenek yang sudah bercampur tanah. Mbak Reni pun, itu apa gitu kan. Ini Bude pun jalan masuk ke dalam rumah, nggak ngomong apapun, cuman biasa mesam. Itu kayak setiap orang itu diliatin mesam. Begitu ngelihat Mbak Reni, itu pandangannya berubah. Dia tuh nurunin dagunya begini, nurunin dagunya bahasa Mbak Reni ya. Nurunin dagunya, mata itu nggak lepas dari Mbak Reni. Senyum gitu kan, sambil apa? Nunjuk ke arahnya Mbak Reni. Ini sebenarnya dengan ya pemandangan seperti itu, ya sebagian orang terutama yang laki-laki kan malu gitu ya, nggak mau ngelihatin. Akhirnya dibiarkan Bude Ari itu masuk ke dalam kamarnya ke sana. Ini rambut masih diseret-seret, rambut nenek tadi itu masih diseret-seret. Begitu beberapa saat dia kan masuk ke dalam kamar. Beberapa saat kemudian, badannya itu kotor ya, bukan yang bersih atau apa, badannya itu kotor. Nah, beberapa saat kemudian, yang beberapa perwakilan, terutama yang perempuan itu ngomong, Ri, gak ada jawaban gitu. Ri, boleh masuk Ri. Gak ada jawaban. Akhirnya pintu pun dibuka, jegrek. Bude Ari itu udah pakai baju. Dan, Ri, apa yang terjadi? Gak ada apa-apa, kata Bude Ari. Enggak, ini pakai baju dalam kondisi badan yang masih kotor. Setelah itu apa? Bude Ari pun jalan lagi keluar dari kamar di sana. Nah ini, akhirnya kan ya, Ri, woi yang bener Ri, jangan kayak gitu Ri. Itu kamu apa? Diambil kan, begitu diambil memang dilepasin. Itu adalah rambut nenek yang dikubur di sana. Jadi Bude Ari itu ngambil. Aku tadi habis ke makam, aku habis ke kuburan, habis nengokin ibu. Ya, buat ngambil rambut ini. Ri, kamu itu sebenarnya buat apa sih Ri? Kayak gini gitu ya. Ya ndak apa-apa, ini kan ilmunya ibu. Ibu itu nggak ngewarisin ilmu apapun ke aku. Jadi ya masa aku potong tangannya, masa aku potong telinganya, ya yang aku potong rambut lah, kata si Bude Ari. Oh maksudnya begitu. Tapi di awal tadi saat ngomong sebenarnya nggak semua orang ngeh gitu ya. Oh maksudnya jadi seperti itu. Ya udah aku mau pergi lagi. Dan akhirnya Bude Ari pun keluar malam itu dengan badan yang masih kotor. Udah sempet dihalang-halangi, Ri, Mbak Ari gitu ya, udah Ri, di sini aja. Itu nggak dijawab, nggak diapain. Dia tuh keluar malam itu udah ke sana. Beberapa warga pun melihat di situ. Ya mereka tuh takut gitu ya. Kok
seperti itu, budenya ya dengan kondisi yang seperti itu, serem gitu. Itu udah pergi dan Bude Ari itu sampai sekarang itu udah nggak pernah ada kabarnya. Cuman Mbak Reni itu sempat mendengar sesekali itu pulang gitu ya, pulang, tapi ya cuman sebentar, bener-bener sebentar, masuk ke dalam rumah doang, ngeliat-ngeliat ke atas begini, pakaiannya itu bersih, biasa gitu ya. Jadi bukan, mohon maaf ya, bukan kayak orang gila di pinggir jalan jadi kotor kayak gitu tuh enggak. Pakaiannya itu masih bersih, cuman lihat ini begini rumah, terus habis itu keluar lagi. Dihalang-halangi pun enggak mau. Kalau dihalangin, dipegangin gitu ya, dia tuh akan langsung marah dan marahnya itu serem. Akhirnya nggak ada satupun yang megang. Udahlah, biarin aja keluar sana. Kalau memang dia mau balik, balik sendiri gitu ya. Nah, ini rambut yang dipegang diambil sama padiknya Mbak Reni. Akhirnya kan dibersihkan lagi ya, dibersihkan. Dan malam itu juga Bude Ari itu pergi. Ini yang laki-laki beberapa menuju ke arah makam sana, rambut itu dikuburin lagi. Dan memang warga waktu itu udah ngumpul, ada beberapa orang, ada 6 atau 7 orang itu di makam tersebut. Karena mereka itu ngelihat ada yang ngorek-ngorek kuburan di sana. Pas dideketin itu ternyata ya si Bude Ari tadi ya, tanpa busana segala macam, ini kenal sama orang ini. Gak ada yang berani ngedeketin, apalagi Bude Ari sendiri itu memang terkenal seperti itu ya, mengalami sesuatu yang beda lah. Akhirnya udah malam itu pun, Mas gimana kejadiannya Mas? Ya ndak tahu. Ya, pihak keluarga Mbak Reni itu ditanya, termasuk Mbak Reni itu juga ikut ke situ ke arah makam. Ya ndak tahu gitu ya. Sekarang kami juga bingung tujuannya itu apa. Kenapa ya begini, rambut aja sampai dipotong seperti ini. Ya udah, itu pun akhirnya kali ini tanpa doa-doa khusus gitu ya, cuman bilang, Bu, mohon maaf ya Bu ya, ini rambutnya kami kembalikan Bu, tadi diambil sama Ari, katanya begitu. Dan kali ini dibantu sama warga, dilobanginnya itu agak lumayan cukup dalam. Akhirnya ditaruh di situ, diuruk lagi. Nah, keluarga pun akhirnya pulang ke rumah sana. Malam itu nggak ada yang bisa tidur. Ya ngobrol-ngobrol, akhirnya beberapa warga juga main ke sana, ikut ngobrol. Mbak Reni sendiri itu bisa tidur sekitar jam 4 pagi. Dan setelah jam 4 pagi, jam 9 paginya itu diputuskan. Reni, kata ibunya ya, kita pulang ke Bandung aja yuk gitu. Iya Bu. Kebetulan Mbak Reni pun akhirnya ya senang, alhamdulillah. Akhirnya aku bisa pulang ke Bandung. Nah, pulanglah ke Bandung, pamit-pamitan segala macam, tentu ada rasa sedih gitu ya. Wah, perasaannya Mbak Reni sendiri tuh berkecamuk. Aku nggak nyangka dari Bandung datang ke sini tuh bakal mengalami hal-hal seperti ini. Pulanglah ke Bandung sana. Dikiranya Mbak Reni ya semuanya udah baik-baik aja, udah lepas jauh gitu ya. 2 hari di Bandung, Mbak Reni tuh pulang dari kampus, ketemu sama temen, mampir dulu buat makan bareng. Pulang ke rumah itu sekitar jam 8:30 malam. 8:30 malam, begitu masuk ke rumah sana, di depan itu ada yang duduk di terasnya Mbak Reni, dan itu adalah Bude Ari. Mbak Reni itu nggak bisa ngapa-ngapain, dia itu cuman bisa diem, bahkan buat nyapa Bude gitu, itu nggak berani. Itu Bude Ari, itu cuman duduk di kursinya di situ ya, depan rumah teras itu ada kursi. Duduk ngeliatin Mbak Reni sambil senyum-senyum itunya loh, yang nyeremin gitu, itu sambil senyum-senyum, nggak ngomong apa-apa, cuman ngeliatin dari atas ke bawah sambil senyum-senyum. Mbak Reni pun akhirnya jalan ke sana, nyelonong begitu aja, nggak nyapa, nggak apapun, nggak nunduk begini, itu terus masuk ke dalam rumah. Ngomong sama bapak sama ibunya, Pak, Bu, di depan apa? Di depan ada Bude Ari, Ah, Bude Ari ngapain ke sini? Dia kan nggak tahu rumah kita di sini. Bu, coba lihat dulu, itu ada Bu, itu ada. Akhirnya bapak sama ibunya pun ke sana, Pak, hati-hati. Dilongok keluar, nggak ada siapapun, sepi. Orang nggak ada siapa-siapa, Ren gitu. Ada pak, tadi duduk di situ.
Ya mungkin udah pergi kali ya, Pak, di gerbangnya digembok aja Pak sekarang Pak, jangan dibiarkan begitu. Oh ya sudah, ya. Akhirnya Bapak pun ambil gembok, ya diperiksa di halaman rumahnya Mbak Reni yang gak terlalu besar tersebut. Gak ada siapa-siapa, gak ada orang siapapun gitu ya. Gerbang pun akhirnya digembok. Mbak Reni malam itu, Pak, Bu, aku tidur sama bapak sama ibu ya, aku takut gitu. Ya sudah, kamu sama tidur sama ibu. Nah, adiknya Mbak Reni itu tidurnya sama bapaknya. Jadi ditemenin lah intinya. Kurang lebih sekitar 1 minggu Mbak Reni melakukan hal tersebut. Nggak berani tidur sendirian. Kalau misal mau pergi kemana-mana itu pasti aku maunya ada temen gitu. Aku nggak mau pergi sendirian. Ke kampus pun akhirnya minta dijemput sama temennya. Aku minta tolong ya dijemput ya. Nanti aku yang gantiin bensin deh, kata Mbak Reni. Ya, untungnya temannya juga setuju. Mereka itu memang sejalur. Alhamdulillahnya setelah itu nggak ditemui lagi sama yang namanya Bude Ari. Tapi yang namanya perasaan takut, was-was itu masih ada selama beberapa bulan. Jadi benar-benar nggak tenang. Bahkan di kampus pun ada rasa takut. Aku takut Bude Ari itu tiba-tiba nongol lagi. Dan ya takutnya dia itu dendam sama aku gara-gara aku mergokin rencana itu tadi, yang ternyata gitu ya. Bude Ari melakukan hal tersebut, memotong rambut neneknya karena ada sesuatu yang diinginkan. Jadi Bude Ari menganggap nenek itu harus mewarisi aku sesuatu loh. Bukan rumah, bukan harta atau apa, tapi ilmunya nenek katanya. Ilmunya gitu. Harusnya ngewarisin ke aku karena apa? Bude Ari ini obrolan-obrolan orang yang di Pasuruan sana ya. Ya karena neneknya itu umurnya bisa panjang gitu. Mungkin Ari itu, Bude Ari tersebut menghendaki sesuatu yang seperti itu juga. Dengan cara motong rambutnya, dengan cara menyimpan rambut tersebut, harapannya Bude Ari mungkin bisa menurunlah sesuatu dari ibunya tersebut. Ya kata orang-orang ya aneh-aneh aja kayak gitu pikiran ini, dan ternyata ada desas-desus. Sewaktu Bude Ari itu pergi selama 2 bulan, Bude Ari itu ketemu sama seorang pria dan tidak tahu dibilangnya sih ya mereka tinggal serumah atau mungkin sudah menikah atau gimana gitu ya. Padahal waktu itu kan statusnya masih bersuami ya. Dan sama si laki-laki tersebut, Bude Ari itu kayak belajar sesuatu. Belajar ilmu-ilmu klinik, ilmu-ilmu gaib, dan mungkin Bude Ari itu udah terlanjur masuk ke dalam sana, yang memang sama keluarga sendiri, keluarga besarnya Mbak Reni, hal itu dianggap ya sesuatu yang wajar. Wajar dalam artian begini, Ari itu dari kecil memang aneh katanya. Dia itu suka keluar sendiri kalau malam, duduk di teras di sana sejam 2 jam. Untuk anak kecil usia SD kelas 2, kelas 3, hal itu tuh tidak wajar. Kalau ditanya, Ri kenapa kamu tidak masuk? Rame di depan, aku mau lihat itu masih pada mau main, kata si Bude Ari. Ya udah, ya pihak keluarga pun akhirnya berusaha gimana supaya anak ini nggak makin ini ya, dipaksa keluar dan sebagainya. Ya ujung-ujungnya bakalan nangis, bakal ngamuk, bakal ngambek seharian. Dan ya itulah cerita yang dibawakan oleh Mbak Reni tadi. Mohon maaf kalau ada yang kelewat, kalau ada yang kurang-kurang, dan mungkin ada sesuatu yang nggak berkenan di mata, di hati, telinga kawan-kawan semuanya, mohon dimaafkan. Terima kasih banyak untuk kawan-kawan semua yang udah kasih support, udah kasih dukungan apapun itu bentuknya. Kawan-kawan subscriber, kawan-kawan membership, kawan-kawan yang udah ngasih support dalam bentuk super thanks. Termasuk kawan-kawan yang udah ngasih like, udah nge-share ke yang lainnya, juga yang udah ninggalin komentar, udah saling sapa di komentar. Terima kasih banyak. Doa terbaik dari kami untuk kawan-kawan semua, semoga selalu diberi kemudahan dalam hal apapun, termasuk kemudahan dalam hal rezeki. Yang sakit segera diberi kesembuhan, yang sehat tetap dijaga kesehatannya. Terima kasih kawan-kawan yang sudah berbelanja bawang gorengnya biji, yang belum sempat beli, monggo dibeli. Larisi dagangan kami gitu ya. Itu aja, sampai jumpa di episode selanjutnya Lapak Horor.
Mohon maaf salah. Sampai jumpa di episode berikutnya. Riam biru, jaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.